Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Suciantina dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 10120525. Di video kali ini saya ajukan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Dan di sini juga saya akan membahas tentang ma'rifatullah. Yang pertama, ma'rifatullah. Kata ma'rifatullah asal katanya arofa dan yarifu yang artinya mengenal. Jadi, ma'rifatullah adalah upaya manusia untuk mengenal Allah. Ibnul Qayyim mengatakan bahwa semakin tinggi ma'rifat kita kepada Allah, maka semakin tinggi ketaatan kepada Allah dan semakin menghambakan diri dan bersifat ihsan. Ma'rifatullah hanya bisa kita lakukan dengan menggabungkan panca indera, akal dan hati. Jika tidak, maka akan menuju kesesatan. Apa sebab kafir Quraisy tidak mengimani Isra dan Mi'rajnya Rasulullah? Karena mereka hanya menggunakan akal dan tidak menggunakan hati mengimani Rasul yang diperjalankan oleh Allah. Salah satu cara kita mengenal Allah adalah dengan ilmu pengetahuan kejadian di alam sebagai tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya, dalam menciptakan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk dalam keadaan-keadaan, dan mereka menggambarkan tentang menciptakan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, Tuhan menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Al-Imran ayat 191. Lalu materi kedua yaitu At-Thariq ila Ma'rifatullah atau metode mengenal Allah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa anugerah fitrah dalam dirinya. Mengenai hal ini, Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Sebagai ulama mengatakan bahwa arti fitrah yang disebutkan di dalam ayat ini adalah Islam. Hal ini dikatakan oleh Abu Hurairah, Ibnu Syihab, dan lain-lain. Pendapat tersebut dianut oleh kebanyakan ahli tafsir. Makna seperti ini disebutkan pula di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut, yang artinya, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah atau Islam. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Muslim. Ada dua metode, yaitu metode Islam. Metode mengenal Allah Ta'ala yang Islami adalah dengan cara menggunakan al-akal dan al-fitrah atau fitrah, as-sam'u atau pendengaran, dan al-basar atau penglihatan untuk memikirkan ayat-ayat al-qauliyah atau firman Allah, al-muzizah atau muzizat, dan ayat-ayat al-kauniyah atau ciptaan Allah yang meliputi alamul jamadat benda-benda mati dan alamul nabatat tumbuh-tumbuhan, alamul insani wal hayamanat manusia dan hewan. Allah Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran kata-kata penyesalan orang-orang kafir yang tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah itu menyebabkan mereka tersesat di jalannya, yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-menyala. Quran Surat Al-Muluk ayat 10. Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk memikirkan ayat-ayatnya yang tersebar dan segenap penjuru semesta ini agar mereka mengenalnya, yang artinya, katakanlah, perhatikan apa yang ada di langit dan bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Yunus ayat 101. Allah Ta'ala menyebutkan bahwa di antara jin dan manusia akan terjerumus ke dalam neraka adalah disebabkan karena tidak mau menggunakan hati, mata, dan telinganya untuk memahami, melihat, dan mendengarkan ayat-ayat Allah sebagai berikut, yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati,
tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Metode pengenalan yang islami akan membuat manusia mencapai ma'rifatun nafsi, mengetahui atau memahami kedudukan dirinya. Musyahadatu wahdaniyatillah, menyaksikan bukti keesaan Allah, dan islamul wajhi, tunduk kepada Allah. Akhirnya ia akan bersikap tasdik, membenarkan terhadap Allah Ta'ala. Yang kedua ada metode gairul Islam atau metode selain Islam. Dalam rangka mengenal Tuhan, mereka lebih senang mengikuti hawa nafsunya sendiri. Pengenalan mereka kepada Allah Ta'ala hanya berlandaskan dugaan, sangkaan, dan hawa nafsu, yakni mengandalkan al-hawas, panca indera, dan al-akal yang sebenarnya saat terbatas. Hasil pengenalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengandalkan falsafah atau filsafat ini tidak akan mencapai hasil yang tepat. Perhatikan bagaimana kejahilan sebagian dari Bani Israel yang mereka paham materialisme, yakni mengandalkan al-hawa serta al-akal. Mereka tidak mau beriman kepada Musa alaihissalam, yang artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 55. Allah Ta'ala. Yang ketiga, ada penghalang dalam ma'rifatullah. Apabila seorang hamba telah bertekad untuk mengenal Allah, mendekat kepadanya, dan mengikuti kehendaknya, pasti ia akan dihadang oleh berbagai godaan dan tipu daya. Sudah menjadi sunnatullah di awal perjalanan seorang hamba, ia akan menghadapi berbagai tipuan kesenangan, kelezatan, kepemimpinan, kedudukan, pakaian, perkawinan, keluarga, dan sejenisnya. Dilihat dari sumber penyebabnya, penghalang-penghalang itu ada dua macam, yaitu penyakit syahwah berkaitan dengan hati berupa nafsu dan kesenangan, dan penyakit syubhat sebagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Yang pertama yang termasuk penyakit syahwah diantaranya, 1. Al-fishku atau kefasikan. Yang kedua ada al-kibru atau kesombongan. Yang ketiga ada zulmu atau kezaliman. Yang keempat ada al-kazibu atau dusta. Yang kelima ada al-ma'asi atau kemaksiatan. Efektivitas terapi terhadap penyakit-penyakit ini lebih banyak ditentukan oleh pelakunya sendiri. Ia harus bersungguh-sungguh memerangi nafsunya. Yang kedua, yang termasuk penyakit syubhat adalah ada 4. Yang pertama al-zahlu atau kebodohan. Yang kedua ada al-irtiyah atau keraguan-raguan. Yang ketiga ada al-ihsiraf atau penyimpangan. Yang keempat ada al-ghaflah, lalai. Kenikmatan sering membuat seorang lalai, akibatnya ia tidak tahu arah. Akhirnya ia akan mengalami kebimbangan dalam hidupnya. Penyakit-penyakit intelektual bermula dari ketidaktahuan atau kebodohan. Akibatnya penyakit akan menjalar pada seluruh sendi-sendi kehidupan. Karena itu penyembuhannya adalah dengan menghilangkan penyakit utama, yaitu menghilangkan kebodohan dengan ilmu. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan. Dengan ini menyampaikan materi tentang ma'rifatullah ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.